semuanya. Salam. Ya, apa kabar? Kabar baik, Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Allah kita yang ajaib, Allah kita yang mengasihi kita, Allah yang bertakhta di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau bawa kehidupan kita pagi hari ini, dan kita mau memberikan yang terbaik. Kita bawa hidup kita di atas mesbah Tuhan. Biarlah kita mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Terima kasih
hidup kami, hati kami, jiwa kami, segenap hidup, bahkan iman percaya kami mau masuk lebih dari ke dalam hadirat Tuhan. Bertakwalah atas hidup kami, jadilah apa yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kami. Dan mau memuliakan nama-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang saat ini sakit? Tiada ya? Iya. Kita semuanya sehat dan kita all di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang saat ini ada di dalam setiap kehidupan kita. Oh, sekarang kirimu katakan, aku siap memuliakan Tuhan. Aku siap memuliakan Tuhan. Berikan kemuliaan yang mulia buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyak, walau jiwaku tergoyahkan, pujian Bapa terhentikan, karena Roh lebih berguna. Amin. Haleluya.
Ya, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang Tuhan berikan untuk kemuliaan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita mengimani bahwa hanya Yesus lah yang menjadi pengharapan kita bersama. Haleluya, haleluya. Ketika hidup berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab. Maka Tuhan yang akan menyertai dalam setiap hidup kami. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala badai persoalan, segala badai yang terjadi atas hidup kami bisa melampauinya di dalam kekuatan kasih daripada Tuhan, kekuatan dari kuasa Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, kami punya
beri Tuhan kami. Hidup sampai mana Kristus dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami. Supaya hidup kami semakin baik. Kami semakin dekat. Sampai kapan hari hidupku? Akhir hayatku ini tidak menentu.
untuk memberi kerinduan, pengiringan kami kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sempurna seperti Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan, pelayanan kami kepada Tuhan, hari lepas hari kami semakin sempurna, dibaharui dari hari ke hari, untuk kami jadi serupa dengan gambaran Allah. Dan itulah goal kami, tujuan hidup kami Tuhan, untuk kami jadi serupa dengan Kristus Yesus. Sebabnya Roh Kudus, Engkau akan memperlengkapi kami dengan firman Tuhan pagi hari ini, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini, urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin mengajak nyanyi pujian yang lama. Sampai akhir ku menutup mata, ku mau tetap setia. Pujian ini dari awal sampai akhir, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak tahu latihannya, juga nggak dengar saudara ya. Tapi kalau Tuhan bekerja itu pas saudara, mulai dari pujian sampai firmannya pas saudara ya. Puji Tuhan. Sampai akhir itu menutup mata, namun masih ingat Bapak Ibu pujian itu ya. Haleluya. Rapnya saja. Sampai akhir ku menutup mata. Bukan apa? Ku tetap setia. Yes. Menanti janji-Mu. Yes. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Doakan. Amin. Sekali lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ini bukan pujian yang dinyanyikan ketika doa penghiburan, ketika kematian saudara, tetapi ini menjadi satu kerinduan kita. Finishing well, akhir yang baik. Amin. Kita mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Rasul Paulus katakan bahwa 2 Timotius pasal yang keempat, kita baca dulu ayatnya ya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Oke, kita baca bersama. 1, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus bahwa di dalam perjalanan hidupnya sebagai Rasul Tuhan, dia mengakhiri, finishing well adalah mengakhiri dengan baik.
Dan kita semua punya kerinduan bersama. Kita juga akan mengakhiri dengan baik. Saudara yang Tuhan, kalau berbicara tentang pertandingan, saudara, yang kita lihat di dunia yang nyata, ya, pertandingan bola basket, pertandingan voli, pertandingan lari, pertandingan apa saja, pasti mengharapkan endingnya akhirnya baik, akhirnya mendapatkan juara, akhirnya mendapatkan kemenangan. Gak ada orang yang bertanding terus gak apa-apa kalah, tidak mungkin. Pasti punya pengharapan, punya kerinduan. Aku ingin mengakhiri yang baik, ingin mengalami kemenangan. Nah, untuk mengalami kemenangan, saya percaya tidak langsung atlet itu ada pertandingan, daftar mau itu langsung ikut pertandingan, nggak mungkin. Pasti ada persiapan sebelumnya. Ada latihan-latihan yang dikerjakan setiap hari. Anak saya ini Jose ini juga latihan basket. Pulang sekolah nggak kenal lelah, latihan. Itu saja yang sering latihan aja juga kadang-kala mengakhiri menang kalah. Kadang-kala kalah, kadang-kala mau menang. Apalagi yang nggak pernah berlatih. Apalagi yang gak ada persiapan untuk mengakhiri yang baik, mengakhiri pertandingan yang baik, itu harus diawali dengan yang baik, saudara. Kadang-kala diawali yang baik saja, diakhiri juga yang tidak baik. Contoh dalam firman Tuhan, nggak usah dibaca, saya sharingkan saja. Murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, murid Tuhan, pasti selalu ikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus kemana pergi, selalu ada di sana. Tetapi saudara tahu bagaimana perjalanan Yudas Iskariot? Di tengah perjalanan, Yudas menjual Tuhan Yesus dengan apa? 30 keping perak. Bagaimana akhir hidupnya Yudas? Gantung diri. Itu saudara. Berarti mengawali yang baik, mengakhiri tidak baik. Awalnya baik aja tidak bisa mengakhiri yang baik, apalagi mengawali yang tidak baik, saudara. Tapi ada juga yang mengawali tidak baik, akhirnya juga baik, saudara. Itu kasih karunia. Kayak Petrus, saudara. Ya, awalnya baik, di tengah jalan baik nggak baik, ya kan? Menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kemudian Petrus sadar, aku salah, menyesal, dia nangis terseduh-seduh. Seorang pria itu biasanya anti yang namanya nangis. Ya lo ya, pria jarang nangis ya, jarang. Kalau pria itu nangis, itu karena sentuhan daripada Kudus, saudara. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kalau sudah ketemu yang namanya Tuhan, sekuat apapun kita, pasti walaupun pria bisa mencucurkan air mata kalau Roh Kudus bekerja. Kali itu Petrus terseduh-seduh, dia menyesal, saudara. Kemudian bertobat. Dan akhirnya endingnya, finishingnya baik, dipakai Tuhan luar biasa. Ada lagi dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel, Raja Israel yang pertama, siapa namanya? Saul. Itu Raja Israel yang pertama, dipilih loh saudara, nggak gemen-gemen ini kalau siapa ya? Bahasanya Bu Sulis itu gemen-gemen bahasanya Bu Sulis. Ya gemen-gemen, dipilih Tuhan, saudara. Kalau dipilih kan sepertinya kan pas kayak nggak enak ini ya. Dipilih Tuhan jadi Raja Israel yang pertama, tetapi di tengah perjalanannya tidak taat sama Tuhan, tidak nurut sama Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, alias berontak dengan Tuhan. Orang itu nggak nurut sama Tuhan berarti berontak, nggak setuju dengan firman Allah.
Artinya apa? Tuhan menolak Saul menjadi raja Israel yang pertama, kemudian digantikan Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu loh contoh-contoh akhir yang tidak baik. Ada beberapa poin yang penting dalam kehidupan kita dalam sebuah pertandingan iman kita, kerohanian kita. Yang pertama, pertandingan apa saja yang wajib kita ikuti sebagai orang percaya. Yang kedua, bagaimana caranya, kiatnya agar kita dapat mengakhiri finishing well, mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu yang harus kita renungkan juga. Yang ketiga, nek wis menang, nek wis mengakhiri dengan baik, hadiahnya apa? Kan begitu, betul nggak saudara? Apa hadiah kayak tadi? Sampai akhir menutup mata mendapatkan apa? Mahkota. Yang pertama dulu kita akan lihat pertandingan apa saja yang wajib kita ikuti. Yang pertama, yang sudah kita baca tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang pertama adalah pertandingan iman. Katakan pertandingan iman. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, sebenarnya setiap kita orang percaya masuk dalam sebuah pertandingan iman. Setiap hari. Tadi lo pujiannya tadi ngeri yang pertama. Sekalipun apa tadi ya? Tubuhku diremukne. Ayo, saiki jiwit ana kancamu. Pegel kan? Kok diremukne saudara? Saudara ketemu sama teman sahabat platnya, kemudian gak diaru-arui, diplengosi, loroga atine. Ayo, ngono loh. Diplengosi, gak diaru-arui, pura-pura gak tahu. Saudara, loro gak atine. Jujur, pasti di rumah merasa, ya iya toh, aku mau ketemu Bu Gembangan yang pasar. Tak tanya loh, kok gak berumur toh, aku malah dicuekin. Di rumah pasti rasanya. Gak ngomong gak? Gak jujur tuh. Betul toh? Loh ini tuh tadi bukan sekalipun tubuhku diremukkan. Apalagi tadi? Jiwaku tergoyahkan. Iya, lorone. Sakit gak? Tubuh diremukkan, mau agak gak digaru-garu tuh kadang-kala ini. Hari sakitnya aku di sini. Wah, sudah. Baru gak diremukkan. Ini belum diremukkan tubuhnya, saudara. Jiwanya belum digoyahkan, saudara. Oh, luar biasa loh, pujian tadi, saudara. Ini pertandingan iman, saudara. Dalam kehidupan kita. Mengakhiri telah memelihara iman. Jadi salah satu yang harus kita jaga, yang terus kita pertahankan adalah iman kita. Harus kita pertahankan, harus kita jaga, kita pertahankan dalam iman kita. Iman kepada siapa? Pertanyaannya. Iman kepada siapa? Yang pertama adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah penebus kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah harapanku tadi. Tadi apa tadi? Yesus telah, kalau sudah tambah saudara, kadang-kadang lupa. Apa saudara juga pernah gitu? Ya. Yesuslah pengharapanku. Amin. Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah andalan kita. Dalam Injil Lukas pasal 18 katakan,
kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Kalau Yesus datang nggak tanya, mobilmu piro, rumahmu piro, anakmu piro. Gak gitu sebenarnya yang dicari Tuhan. Apa? Adakah ada iman? Ada kita masih mempertahankan iman kepada Tuhan? Karena dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, kita dihadapkan dengan banyak serentetan dengan pergumulan, kan begitu ya, saudara? Serentetan dengan masalah, serentetan dengan tantangan dalam kehidupan kita, dan tidak sedikit orang yang gagal mempertahankan imannya. Kayak tadi sudah saya sampaikan tadi di depan. Gak sedikit orang yang awalnya berapi-api, menggebu-gebu, gitu, bersemangat. Ketika menghadapi masalah, jebret, aku gak Yesusan. Malah Yesus kok orang sugih yo. Malah Yesus kok malah hidupku menderita yo. Tidak sedikit yang gagal untuk mempertahankan iman. Masalah, kesulitan, tantangan hidup kita sebenarnya itu ujian terhadap iman kita. Bagaimana ketika kita menghadapi proses dalam kehidupan kita, masihkah kita punya iman kepada Yesus? Itu yang pertama. Iman percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah iman yang mempercayai. Kalau tadi iman percaya kepada Tuhan Yesus sudah adalah andalan kita, harapan kita, penolong kita. Yang kedua, iman yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Iman yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Iman yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita, menolong kita, peduli dengan kita, menyertai kita. Itu yang kedua. Sebab kadangkala orang itu di mulutnya, aku percaya Yesus, percaya Tuhan, tapi kadangkala sulit untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sulit untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Ketika di gereja gini, wah imannya bangkit, rohnya menyala-nyala. Tapi ketika menghadapi kenyataan, masalah, mulai bingung, mulai khawatir, mulai putus asa, lupa kalau Tuhan Yesus itu harapan kita, lupa bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Saudara tahu pemain akrobat? Kalau melihat pemain akrobat, saudara pasti gumun, jembleng, ini bahasa kiri kan juga ya, heran sampai lomo, saudara. Pemain akrobat yang di situ jalannya itu hanya pakai bambu, satu bambu. Kemudian bambu itu ditaruh di sampai sebelah kanan dan sebelah kiri, satu bambu, saudara. Kemudian di bawahnya itu ada jurang yang sangat dalam. Pemain akrobat itu mulai mempromosikan bahwa aku bisa. Mulai tanya kepada penontonnya, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya bisa berjalan dari ujung A sampai ujung B hanya dengan melewati bambu, satu bambu? Penonton itu gimana? Percaya. Oh, mulai atrasinya dijalankan. Mulai melihat dari ujung A sampai ujung B sambil ini nanti babi, saudara. Nanti bawahnya itu ada jurang yang dalam. Puji Tuhan, lolos, saudara. Sampai tepuk tangan semua, tepuk
belakang, membawa beban di belakang, entah itu beras atau apa taruh di belakangnya. Percaya penontonnya, mulai atrasnya dijalankan. Tadi sendiri kuat, dan ini ada bebannya, ada karung 50 kilo di belakangnya, ada beras, gimana bisa nggak ya? Mulai atrasnya dijalankan, mulai jalan dari ujung pelan-pelan, pasti nonton mulai kejar-kejar, pelan-pelan. Akhirnya lolos, bisa. Tepuk tangannya lebih kencang lagi. Mereka tepuk tangan lebih lagi. Kemudian atasnya mulai turun. Bapak Ibu, Bapak Ibu percaya kalau siapa di sini yang mau saya gendong? Tadi kan gendong beras ya, bisa loh. Sekarang siapa di sini Bapak Ibu yang mau saya gendong, tak ajak jalan ke sana? Semuanya pada nunduk. Peti. Kok nek gelem aku urung di bojo. Kok nek gelem anakku cilik-cilik, piye kok nek ibu? Semua mulai nunduk, tidak ada yang sanggup. Padahal tadi ngomongnya apa? Percaya. Dikasih tantangan, nunduk kabeh, enggak percaya. Kemudian dari belakang ada seorang anak kecil, "Pak, aku mau, Pak." Anak kecil itu lari. Kemudian digendonglah bapaknya. Digendong Pak, yang dibawa otomatis apa ya? Takut ya? Duh, boleh mati piye anak sapa kuwi? Kok wani-wani gitu ya? Kok piye? Digendonglah sama bapak anak ini. Jalan campur. Puji Tuhan, tepuk tangannya lebih kencang. Lolos, bisa. Kemudian ada seorang penonton yang ngomong, "Belum kok panik toh? Kamu gak peduli? Kenapa takut? Lo kenapa bukan takut? Tapi bapakku ya." Ditepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa anak kecil gak takut? Karena bapak amin. Bapak yang setiap hari ketemu. Anak ketemu bapak anak itu ngerti kemampuan bapaknya, nggak tahu kesanggupan bapaknya, tahu kemampuan bapaknya walaupun harus berjalan itu saudara. Anaknya nggak tahu karena setiap hari anak itu bergaul dengan bapaknya, ngerti kemampuan bapaknya, tahu siapa bapak. Dari sini Bapak, kadang-kala kita orang percaya itu kayak gitu. Percaya, ya percaya. Tapi menghadapi masalah, masih percaya? Aduh, bingung, stres aku. Sudah. Ayo kita mulai membangun. Yesus itu adalah Tuhan kita. Amin. Yesus itu penguasa tunggal, Dia juru selamat kita, Dia penolong kita yang setia. Dia yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Yang kedua, iman yang mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, saudara punya Bapak yang baik, Bapak yang bertanggung jawab. Amin. Bapak di dunia sudah anak yang nangis, jaluk jajan, mas anak orang jajan itu kan enggak. Dikasih tau, Bapak di dunia loh anak jajan dikasih. Bapak kita tuh lebih daripada Bapak kita di dunia, saudara. Mari kita yang kedua memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara, wow, menjalani hidup ini saudara akan ringan. Amin. Ringan kenapa? Aku punya Bapa yang baik. Bukan ringan karena aku punya pekerjaan, karena aku punya deposito, enggak. Karena kita punya Bapa yang baik. Deposito uang banyak, tabungan bisa entek nek dimakan setiap hari. Betul enggak? Tapi kalau kita punya Bapa di surga, punya Bapa yang baik, punya Bapa yang punya kuasa di surga dan di bumi, tidak bakalan habis. Apapun kebutuhanmu di sana sudah disiapkan, selalu disediakan, selalu ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu yang harus kita percaya dalam. Ini pertandingan iman, saudara. Kita harus memiliki iman kepada Yesus dan mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
Kedua hal ini, iman kepada Yesus dan iman yang tidak, iman kepada Tuhan yang mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu harus terus bertumbuh. Semakin kuat, semakin kokoh dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan, saudara. Kalau saya bisa kuat sampai hari ini, karena saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya bisa melewati setiap proses demi proses. Belum remuk tapi tubuh saya, tapi jiwa saya sudah digoyahkan. Saudara rasanya sudah tergoyah. Saudara merasakan yang namanya kayak titik terendah, yang namanya jatuh ketimpa tangga, kayak disambar petir. Itu pernah saya alami. Tetapi kalau sampai hari ini saya masih kuat, masih bisa berdiri, masih bisa melayani saudara, karena saya percaya pada Yesus. Yang pertama, yang kedua, saya mempercayakan iman saya kepada Yesus, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, kemarin awal-awal saya mulai mampu, saudara, awalnya saya ngomong gini dalam hati Tuhan, aku kok bisa ya Tuhan, mikir dewe gitu ya. Tapi itu saya tundukkan dalam nama Yesus. Kamu gak sendiri. Kamu gak sendiri anakku. Ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan yang selalu menolong kita, memperhatikan kita, memelihara kita, memampukan kita. Yang kita tidak mampu dimampukan, yang kita tidak kuat ditopang oleh Tuhan. Yang berat akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting dalam kehidupan kita, saudara. Ayo mempercayakan kepada Tuhan. Ya, saudara, tantangan iman. Kalau saudara baca dalam Daniel pasal yang ketiga, itu sudah sering contoh. Ya, saudara, Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat ini untuk ketiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan. Kalau nyembah patung, selamat, kamu hidup, kamu gak dimasukkan dalam perapian yang nyala-nyala. Tapi kalau kamu tadi gimana? Kalau menyembah patung, iya betul. Tapi kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, kamu akan dimasukkan api yang menyala. Kamu pasti mati. Pilih mana? Pilih mana? Ternyata iman Sadrak, Abednego adalah iman yang luar biasa. Iman yang wow, saudara. Kok bisa? Iman yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Iman yang kokoh. Itu yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun aku harus mati di hadapan oleh api, masuk dalam api, dia tidak takut. Dia tetap memilih menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kalau saya jabarkan itu ditolong atau tidak ditolong, Yesus tetap Yesus. Diberkati atau tidak diberkati, aku tetap memilih Yesus. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku tetap memilih Tuhan Yesus. Doanya dijawab atau belum dijawab atau tidak dijawab, aku tetap memilih Yesus.
sudah melihat, wow, kamu hebat anakku, kamu luar biasa. Akhirnya apa? Apakah sahabat itu mati? No. Sekalipun dimasukkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali daripada api biasa, dari ujung rambut sampai telapak kaki, firman Tuhan katakan tidak ada bau yang busuk. Akhirnya apa? Semuanya utuh. Karena apa? Ketika dimasukkan dalam api, di situ ada malaikat Tuhan yang ada di sana. Orang yang ngangkat Sadrak, Mesak, Abednego, yang ngangkat saudara, baru yang ngangkat juga terbakar loh. Anehnya yang di dalam kok nggak terbakar. Kenapa? Karena punya iman. Bukan iman yang ecek-ecek saudara. Bukan iman asal-asal, tapi iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan dalam hidupnya. Makanya Tuhan menolong. Ikut Tuhan itu harus 100%, nggak boleh ragu-ragu. Pikirnya manusia kadang-kadang berdua hati. Pikirnya kalau 50% kalau Yesus, 50% kalau wong pinter, malah perdukungan, pikirin dan sembuh penyakitnya, malah gak waras-waras. Karena cenderungannya pengurung. Pak Dukun yang mendoakannya, Pak Tuhan Yesus juga mendoakan, pikirnya jangan cepat sembuh, malah gak sembuh saudara. Itu namanya mendua hati. Firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali Yesus, amin. Terus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena apa? Kita ada sabari. Karena kasih Tuhan, bukan karena kau hebat, bukan karena kau mampu, bukan karena kau kuat. Kita ada sabar hari ini karena kasih Tuhan. Makanya kita tetap cinta Yesus untuk selamanya. Amin. Kita tetap mengasihi Tuhan apapun. Kayak tadi loh, jiwaku terkoyak, tubuhku diremuknya Yesus dalam hidup kita. Karena kita ada sabar hari ini karena Tuhan. Apalagi hari ini, minggu ini, minggu pertama, kita menikmati perjamuan. Ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa, mati di atas salib karena saudara dan saya. Kok gak cinta Tuhan? Ayo cinta Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku orang dosa, seharusnya masuk neraka, gak layak. Tapi kita yang enggak, Tuhan juga berdosa jika dosa karena kita ini, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebabnya dalam kondisi apapun juga, mari kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang kokoh, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Ayub, saudara. Itu dalam keadaan yang menghadapi tantangan. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan diberkati Tuhan, punya uang banyak, apakah itu tidak apakah itu juga menghadapi tantangan? Tantangan tidak kira-kira? Tantangan juga saudara. Nggak punya uang di tantangan, punya uang juga tantangan. Ayo kita lihat contohnya. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Sudah, 1 Timotius 6 ayat 10. Oke, kita baca bersama 1, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari apa? Dari iman dan
menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai cinta. Ada yang lewat. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam cari. Kalau anak-anak dicari, bapak kemana? Kerja cari apa? Duit untuk apa? Beli susu. Duit. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Sekarang ganti. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ditepuk tangan dong. Pegang antor gitu. Haleluya. Uang itu kita semua membutuhkan uang, betul? Saudara kesini, naik motor, naik mobil, beli bensin, nggak pakai daun, nggak pakai, terus gimana ya Pak? Dan sapu lancar, nggak pakai doa, pakai duit. Saya membutuhkan uang. Anak sekolah membutuhkan uang, sudah kesini, nanti ada persembahan membutuhkan, bukan daun persembahannya, duit. Tapi kalau jangan cek uang, saudara. Semua fasilitasnya jadi baik, saudara bisa mendengarkan musik yang baik, melihat fasilitas yang lengkap, walaupun masih ada yang kurang, itu juga butuh duit. Nggak pakai daun, saudara, butuh uang. Tapi biarlah kita tidak cinta dengan uang. Uang itu hanya alat sarana untuk kita. Uang bukan Tuhan. Amin. Jangan jadikan uang jadi Tuhan, ngatur hidup kita. Bukan. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita bukan cinta uang, tetapi kita mau cinta Tuhan yang bisa mendatangkan uang. Amin. Kalau saudara cinta uang, itu akar dari segala kejahatan. Cinta uang akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Tapi kalau cinta Tuhan akan bisa mendatangkan uang dan membuat saudara bisa dekat dengan Tuhan, bisa setia kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan uang saudara juga. Makanya Rasul Paulus di sini menasihatkan jangan cinta uang. 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ayat 11. Kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelemah lembutan. 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang salah dong, ya kan? Bertandinglah dalam iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak. Bertandinglah iman yang benar, bukan iman yang salah. Saudara, tugas Tuhan, kejarlah keadilan, jauhilah cinta uang, karena semuanya itu akan mendatangkan hal yang tidak baik. Kita melihat juga contoh lagi 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9. Ya, kita baca bersama.
2 Timotius pasal yang ketiga 8-9, 1-3. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bicara sebenarnya ada Yanes dan Yambres yang tidak tahan uji, imannya menyimpang, tidak lagi nurut kebenaran, tidak lagi nurut sama firman Tuhan, menentang kebenaran, menentang Musa, ya, melawan kebenaran, pikirannya rusak, iman mereka pasti kandas. Inilah Yanes dan Yambres. Bila ini tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, walaupun kita diberkati Tuhan dengan berbagai fasilitas Tuhan siapkan buat kita, dengan berbagai berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita jangan cintailah Tuhan. Amin. Cintai Tuhan, jangan menyimpang. Ketika sudah diberkati, jangan menyimpang, jangan sakar dewe, menentang Musa, melawan hamba Tuhan, melawan kebenaran. Akhirnya imannya kandas, saudara. Karena tidak lagi nurut firman Tuhan, hidup sakar dewe, karena bukan lagi Tuhan, yang bukan lagi Tuhan itu jadi Tuhan, tetapi yang jadi Tuhan adalah uangnya tadi, saudara. Contoh lagi, 2 Timotius, saudara. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10. Yuk kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 10, 1-3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krestes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia. Demas ini kawan sekerja Paulus ketika ada dalam penjara. Tetapi Demas ini bisa meninggalkan Paulus karena cinta sama dunia. Mencintai dunia. Nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Janganlah, tadi Demas tadi mencintai dunia. Ayat yang ke-15 ayo kita baca 1-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada dalam orang itu. Kalau kita cinta dunia, kita kehilangan kasih Bapa. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Kedagingan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Orang yang cinta dunia tidak cinta Tuhan. Pasti. Pokoknya cinta dunia gak bakal mungkin cinta Tuhan. Orang kalau cinta dunia akan kehilangan kasih Bapa. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan mendapatkan kasih Bapa. Orang yang cinta Tuhan, dia akan terus berjuang untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Ialah firman Tuhan
pagi hari ini. Ini singular, akhir yang baik. Masih satu poin saudara ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik? Tunggu berikutnya. Apa hadiahnya? Tunggu berikutnya. Saudara penasaran saudara ya. Yang pertama kita akan pertandingan iman. Pertandingan iman yang pertama. Setiap hari kita menghadapi pertandingan iman. Antara saudara setia atau enggak sama Tuhan. Kalau hari Minggu waktunya ibadah, saudara, ini juga termasuk pertandingan, saudara. Saudara bisa ibadah atau saudara tidak. Pilihan, saudara. Mari kita akan memiliki iman kepada Yesus, iman yang benar, bahwa Yesus adalah penolong, Yesus adalah juru selamat, penguasa tunggal. Dan yang kedua adalah iman mempercayai bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah meninggal. Apapun tantangan, persoalan, kesulitan yang kau hadapi hari ini, Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu susah maupun waktu limpah maupun kurang. Sudah pernah mengalami kelimpahan? Pernah mengalami kekurangan? Pasti pernah. Dalam keadaan kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaan kita, Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Mari kita akan menyiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Dan kita akan berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bila bisa komitmen kita Tuhan, Yesus itu segalanya dalam hidup. Kalau kau ada sampai hari ini, kalau kau masih bisa kuat sampai hari ini, kalau kau masih bisa berdiri kuat, kokoh, teguh dengan berbagai tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Kalau kau sampai hari masih bisa ada dalam Yesus, kau masih bisa beribadah, kau masih bisa setia kepada Tuhan, karena Yesus yang menolong hidupmu. Terima kasih Tuhan.
apapun keadaan kami, apapun proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, kami mau tetap Yesus. Kami mau tetap mempercayakan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, masa depan kami hanya kepada Engkau. Ditolong atau belum ditolong, sakit ataupun sehat, dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan, Kau tetap dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau tetap cinta Kau, Tuhan. Kami mau tetap menyembah Kau. Kami mau tetap melayani Engkau, Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena Kau. Kami bisa kuat sampai hari ini karena Kau, Tuhan. Kami bisa melewati setiap musim hidup kami karena Kau. Terima kasih. Layakkan kami pagi hari untuk kami menikmati tubuh dan darah. Kami boleh mengingat lebih 2000 tahun yang lalu karena kasih-Mu yang besar. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kami dibenarkan di dalam Yesus. Siapakah kami ini, Tuhan? Engkau mau tebus kami, Engkau mau selamatkan hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni pemberontakan kami. Kadang-kala kami melawan kebenaran. Kadang-kala kami tidak taat kepada firman Allah. Ampuni kami, Tuhan. Bangunkan kami sebab menjadi umat-Mu yang taat dalam keadaan apapun untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Layakkan semua pelayan dan perjalanan, layakkan kami hamba untuk melayani perjalanan. Kami bisa memberkati perjalanan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibangun. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan.
firman Tuhan. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di host kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. 1, 3. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Percaya ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus. Dengan iman, tubuh Yesus sudah terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, angkat cawaan di tangan kananmu. Percaya ini adalah darah Yesus, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu, darah yang kudus, darah yang tercurah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi mudah-mudahan yang sudah menyatu dalam hidup kami. Kami mau mengiring Engkau, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepadan
setiap pergumulan kami percayakan kepada Tuhan. Yang kami percayai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada yang bingung, tidak ada lagi yang putus asa, tetapi percaya Tuhan penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman dalam hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidup kami. Berkati kami semua, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia yang sudah datang pagi hari. Semuanya diberkati, diberikan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau, sebab Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia kepada-Nya. Berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, berkati yang sudah melayani hari ini, yang sudah datang beribadah. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau cinta Tuhan lebih dari segala yang ada. Yang belajar taat mengembalikan milik Tuhan, berkati Tuhan. Yang belum taat, berikan kemampuan untuk taat kepada firman-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau, untuk kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kebutuhan gereja ini, berkati persiapan Natal, kota Kediri, bangsa kami diberkati Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini, kepulangan kami dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah ketika Kau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkati ketika Kau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, diberkati sekolah moyang, diberkati pelayanan. Ketika kamu di rumah, keluar rumah, dan menjaga keluar masuk. Jadi malah anugerah, kasih sayang dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai malam. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidup. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi.